Haleluya, puji Tuhan, saudara terkasih, dimanapun saudara berada, kita boleh kembali mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita hari yang baru. Tuhan sudah memberkati kita pada waktu kita beristirahat, dan pagi hari ini kita boleh bangun. Sebagaimana kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita menerima renungan firman Tuhan di dalam acara doa pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami boleh menerima sabdamu, kami boleh menerima firman-Mu. Sebelum kami sibuk dengan aktivitas kami, Tuhan, kami ingin memulai semuanya bersama dengan Engkau. Berbicara kepada kami, dan kami semua siap mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Pada pagi yang indah ini, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya mengenai Tuhan Allah, dialah satu-satunya penebus kita. Perikop yang kita baca itu merupakan satu dari sekian banyak ayat di Alkitab yang menubuatkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah dan Tuhan adalah penebus Israel. Nabi Yesaya menyatakan bahwa Tuhan adalah yang terdahulu, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang awal dan Allah yang terkemudian. Dia adalah Alfa dan Dia adalah Omega. Kenapa kita bilang Dia adalah Alfa? Tentu kita masih ingat bahwa Allah berkuasa menciptakan jagat raya. Dia berkuasa menciptakan bumi, tempat manusia tinggal. Bahkan bukan hanya bumi, tapi juga firman Allah mencatat bahwa Allah sendirian membentangkan langit. Dengan firman-Nya Allah menebarkan planet dan bintang-bintang yang tidak pernah dapat dihitung oleh manusia berapa jumlahnya. Dengan firman-Nya Allah sendiri menciptakan manusia dan jutaan makhluk hidup yang ada di bumi. Lalu, siapakah yang dapat menggantikan Tuhan? Siapakah yang dapat berkuasa mengatur, memelihara, dan menjaga semesta alam? Siapakah yang berkuasa mengatur terbitnya matahari dari timur dan menjadi terbit dari barat? Sementara itu yang ada di tubuh kita pun tidak ada satupun orang yang dapat menghitungnya. Sebaliknya Tuhan Allah itu sanggup melakukan hal-hal yang di luar pikiran sehat manusia. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan Allah mengetahui dengan pasti jumlah rambut miliaran orang yang ada di bumi, dan tidak ada satu helai rambut pun yang tercecer dan luput dari hitungannya. Dari semua yang sudah kita dengar, saudara, itu menandakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang melakukan perkara di luar kemampuan manusia berpikir. Dan karena Dia berkuasa, hanya Dialah satu-satunya yang dapat menjadi penebus kita. Hanya Dia yang telah menebus dosa-dosa umat manusia, termasuk kita. Yesaya 43 ayat 4 berbicara mengenai berharganya bangsa Israel di mata Tuhan. Dan kalau kita berbicara mengenai Israel rohani, itu adalah kita. Tuhan berfirman dalam kitab Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan
adalah Allah segala Allah penebus kita. Dia adalah Allah yang membentuk kita sejak dari kandungan. Sebelum kita dibentuk di rahim ibu kita, Alkitab mencatat bahwa Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Hanya Dialah yang berkuasa menebus manusia dari dosa. Kemudian mari kita simak firman Tuhan yang ditulis dalam surat Efesus 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut ayat yang kita baca, saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita memperoleh penebusan. Dengan darahnya yang tercurah di atas Kalvari, kita ditebus dan kita mendapatkan pengampunan dan penebusan dosa. Di dalam Dia, kita mendapatkan kehidupan baru menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab memang Allah adalah satu-satunya penebus kita. Kalau kita membaca di dalam surat Efesus 1 ayat 14, di situ dikatakan bahwa dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu janganlah kita khawatir. Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita, karena Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, sampai kita mendapatkan penebusan dosa yang membuat diri kita menjadi milik Allah dan menjadikan kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, berbahagialah kita yang percaya bahwa Allah adalah penebus kita, karena memang hanya Dia yang berkuasa memberikan pengampunan dan penebusan dosa di dalam nama-Nya. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang dapat menebus dosa kita selain Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang percaya bahwa penebus Israel adalah penebus kita, karena Dia yang berkuasa membela kita dari kegelapan maut yang keji dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Kalau hari ini kita berjalan dalam kegelapan, atau kita hidup belum jadi terang bagi Tuhan, maka melalui penebusan itu kita dimampukan untuk kembali berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Dia adalah penebus kita, karena kalau Dia sudah menebus kita, berarti Dia juga berkuasa untuk menebus kita dari kematian kekal. Karena setiap orang yang percaya dan mengaku dengan lidah bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, Alkitab berkata dia akan tetap hidup sekalipun dia mati. Sekalipun secara tubuh dia akan mati, tapi Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan suatu saat nanti di Yerusalem yang baru. Haleluya, saudara, biarlah hari ini kita boleh memulai hari yang baru dengan satu keyakinan bahwa Allah adalah penebusku. Dia sudah mati di kayu salib supaya aku memiliki pengharapan, supaya aku memiliki hidup yang baru dan hidup yang berkenan untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan dan kita berdoa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu yang kembali mengingatkan bahwa kami boleh hidup sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami yang tadinya tidak layak untuk menikmati hidup ini Bapa, kami yang tadinya tidak layak Tuhan untuk memanggil Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami, tapi puji Tuhan Engkau sudah melayakkan kami. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah merancangkan yang baik dalam hidup kami, karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sehelai rambut kami Tuhan tidak akan rontok tanpa pengetahuan Engkau. Itu satu bukti bahwa kami sungguh berharga di mata Engkau Tuhan Yesus.
Oleh sebab itu Bapa, saat ini Tuhan, kami terus menggantungkan pengharapan kami kepada Engkau. Sekalipun mungkin hidup kami saat ini masih banyak mengalami kesulitan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Engkau adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Walaupun kami Tuhan menghadapi sulitnya kehidupan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu menggendong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Haleluya Bapa, Engkau berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dengan pergumulan doa. Kami semua Tuhan, Kau beserta dengan umat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami, dalam nama Yesus Kau menjadi jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat beban kami Tuhan. Yang punya masalah besar Engkau menjadi jawaban bagi setiap doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, dan kami terima firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hari yang baru dan melakukan aktivitas bersama dengan Tuhan sebagai penebus kita. Haleluya.